Mari kita membaca Efesus pasal pertama. Kita membaca dari ayat yang keempat sampai yang keenam. Efesus pasal pertama, kita membaca ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya membaca 4, 5 dan 6, saudara-saudara membaca bersama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih kurnia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya membaca sekali lagi. Pada waktu saya berhenti, saudara semua membaca. Waktu saya teruskan, saudara berhenti. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sekarang saya membaca lagi sekali 4-6 dengan cara baca yang lain lagi. Kalau saya salah, langsung saudara koreksi. Saya akan membaca sengaja dengan istilah-istilah yang lawan atau salah. Sebab di dalam kita sendiri ada syarat sehingga Allah memilih kita. Benar enggak? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, atau sesudah kita melakukan kebaikan. Sebelum dunia dijadikan, Dia memilih kita karena kita cukup kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari sesudah kita berbuat baik, dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kemauan kita menerima Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kita yang berbuat baik ini, yang beriman cukup menjadi contoh bagi banyak orang bahwa kita telah beriman kepada Dia. Begitu? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami minta Tuhan putar balik pikiran kami yang sudah begitu jauh tersesat. Tuhan, bawa kami kembali kepada anugerah-Mu, karena kami selalu merasa diri kami cukup baik. Melalui ayat-ayat yang kami baca dan firman yang kami akan dengar di dalam penerangan yang diberikan Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kitab suci, dan kami percaya pada pagi ini akan memberikan pencerahan iluminasi ke dalam otak kami masing-masing. Berilah kami pengkembalian perjalanan yang sejati dengan setia kepada firman Tuhan, dan iman kami boleh berakar di atas firman yang suci. Berkati pagi ini, berkati kami masing-masing, berkati hamba-Mu yang hina, dan berkati setiap pendengar. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tidak ada satu buku lebih jelas dari Efesus, dan tidak ada satu pasal lebih jelas dari Efesus pasal 1. Tidak ada ayat-ayat di dalam seluruh kitab suci yang lebih tepat memberikan pengertian tentang mengapakah dan bagaimanakah dan caranya apakah Tuhan menyelamatkan manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 3, 4,
5, 6 yang kita baca, saudara-saudara, khususnya 3 ayat yang kita baca disambung sampai ayat ke-11, kita melihat begitu teosentris sifat daripada seluruh bagian ini. Yang disebut sebagai teosentris, yaitu berpusat kepada Tuhan Allah, bukan berpusat kepada manusia. Saudara-saudara, orang biasa mengatakan kalau saya berbuat baik, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Dia harus buka pintu supaya masuk ke dalam surga. Jikalau saya memang sudah baik, kalau saya berbuat baik, maka saya pasti diterima oleh Dia. Itulah semacam pemikiran daripada otak-otak yang sudah dijermuskan dan sudah dicemarkan oleh dosa. Saudara-saudara, lalu dari pikiran anthropocentris, human-centered mentality, keluar agama-agama, kalau aku berbuat baik, maka aku akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Jika aku berbuat baik, aku akan diterima oleh Tuhan Allah. Jika aku berbuat baik, aku akan diterima. Aku akan masuk ke dalam bahagia kekekalan. Saudara-saudara, agama Kristen dari semula sampai akhir memberikan kepada kita satu jawaban no. Absolutely no. Definitely no is possible. Tidak ada kemungkinan kita diperkenan Allah berdasarkan di dalam diri kita memarkat-pakarkan sesuatu untuk berkenan kepada Dia. Saudara-saudara, siapakah saya ini? Siapakah engkau ini? Kita semua adalah manusia yang begitu jauh dari Tuhan, begitu jelek adanya. Segala sesuatu yang disebut moral, etika dan kebajikan kita selalu mempunyai motivasi yang kurang baik adanya. Waktu kita melakukan kebaikan, kita telah menghitung kalau saya berbuat baik, itu akan mendapatkan kehormatan dari orang lain kepada saya. Kalau saya menolong orang lain, adalah karena saya menolong orang lain, itu menjadikan saya bernama baik. Saudara-saudara, di dalam hati sedalam-dalamnya mempunyai motivasi campuran dan sesuatu yang hanya Tuhan Allah bisa lihat. Saudara-saudara, itu sebab orang Kristen harus mengerti kitab suci. Kita bukan melihat segala sesuatu dari pandangan diri sendiri. Kita bukan melihat sesuatu dari pandangan ukuran manusia universal. Kita bukan melihat sesuatu dari standar orang-orang masyarakat di mana kita berada. Saudara-saudara, mau mendapatkan pujian dari banyak orang itu gampang. Karena banyak orang mempunyai standar yang tidak terlalu tinggi. Mendapatkan semacam persetujuan dari orang lain itu gampang. Karena mereka begitu mempunyai sesuatu yang jauh dari standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, agama Kristen dan iman kepercayaan di dalam Yesus Kristus seluruhnya berdasarkan apa yang menjadi standar Tuhan Allah. Apa yang menjadi takhta Tuhan melihat dari tatanya. Apa yang menjadi ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itu sebab agama-agama yang menganggap saya sendiri bisa menolong saya sendiri. Dengan perbuatan saya bisa diperkenan oleh Tuhan. Atau tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Asal saya berbuat baik, saya akan diterima oleh Tuhan. Itu adalah semacam self-centered religion. Agama yang berpusat pada diri sendiri. Agama yang bergantung kepada kekuatan sendiri. Agama yang membuat selalu standar dari diri sendiri. Dan itu semua ditolak di dalam kitab suci. Di hadapan Tuhan Allah tidak ada satu orang yang tidak terjerumus seluruhnya di dalam dosa. Di hadapan Allah tidak ada satu orang yang sanggup dengan kekuatan kebajikan sendiri menolong diri sendiri. Di hadapan Tuhan Allah tidak ada satu orang yang mempunyai syarat cukup untuk diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita menganggap diri cukup baik, itu adalah sebab kita belum berjumpa dengan Tuhan. Jikalau kita menganggap diri cukup menyelamatkan kita, adalah karena kita belum mengetahui syarat yang ditetapkan Tuhan itu bagaimana. Saudara-saudara, Tuhan berkata di dalam dunia tidak ada satu orang yang baik, seorang pun tidak ada. Di hadapan Allah tidak ada satu orang berbuat baik. Tidak ada seorang yang sempurna. Tidak ada satu orang mencari Dia. Saudara-saudara, istilah saya mencari Allah itu keluar dari mulut manusia. Tetapi apa yang keluar dari mulut Allah adalah, aku melihat ke bumi, adakah yang mencari aku? Akhirnya Tuhan mengatakan, seorang pun tidak mencari saya. Agama-agama mencari apa? Agama-agama mencari keselamatan, mencari jalan keluar daripada dosa, mencari semacam kebebasan daripada sesuatu kutukan yang sudah berada di dalam hatinya.
Agama-agama mencari satu perlindungan, sesuatu peristirahatan karena kekacauan, kerisauan daripada jiwa. Agama-agama mencari hoki, mencari pengan, mencari sesuatu penyuapan hati nurani karena manusia sadar manusia berdosa. Itulah sebab di dalam agama manusia bukan mencari Allah. Paling-paling boleh dikatakan manusia mencari berkat Allah. Mencari Allah sama mencari berkat Allah itu begitu berbeda. Saudara-saudara sekalian, jika engkau bawa satu bungkusan itu permen atau gula yang begitu manis, begitu baik, lalu engkau pulang, anakmu datang, papa, mulutnya ngomong papa, tapi matanya lihat permen. Lalu engkau mengatakan engkau cinta papa enggak? Cinta. Betul cinta papa? Cinta. Dia bilang aku cinta papa, tapi matanya terus lihat permen. Saudara-saudara, nah engkau cinta papa, papa cinta kamu. Aku memberikan kepadamu satu bungkus permen ini. Nah ambillah. Terima kasih papa. Setelah dengar terima kasih papa, orangnya langsung hilang. Yang dibawa itu seluruh bungkusan permen, dia pergi. Papa yang pulang sini. Kamu cinta saya atau cinta permen? Dua-dua. Saudara-saudara, kalau begini kan engkau cinta papa, coba kasih papa permen. Loh, papa sudah kasihkan orang, kau ambil kembali dong. Mama bilang kalau sudah kasih orang barang, tidak boleh ambil kembali, nanti bisa timbilan. Papa tidak mau banyak bicara debat sama dia. Kalau engkau cinta papa, kasih papa permen. Anak ini mengatakan, papa ini sudah kasih minta lagi. Dia sekarang tidak mau apa yang dikatakan papa. Dia setelah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya papa bilang, kalau engkau cinta papa kasih. Nah saudara-saudara, muka tadi sebelum mendapat permen sama sekarang harus memberi sedikit kepada papa lain sekali. Dia cari beberapa menit, cari tapi yang paling kecil kasihkan papa. Saudara-saudara, sudah carikan yang paling kecil kasih sama papa, dia lari bicara sama saudara-saudaranya. Engkau semua tidak cinta papa, saya yang cinta papa. Kenapa lu tahu lu paling cinta papa? Buktinya papa lagi gini goyang mulutnya. Coba lihat, itu permen yang saya kasih. Jadi dia bisa kunyah permen. Saya kasih, kamu kasih sih? Kamu tidak kasih. Nah ini manusia. Manusia terhadap Tuhan Allah adalah demikian. Kita datang kepada Tuhan, betulkah datang kepada Tuhan? Tidak. Kita datang kepada Tuhan karena kita mau cari anugerah Tuhan. Kita mencari pemeliharaan Tuhan. Kita mencari perlindungan Tuhan. Kita mau cari berkat Tuhan. Kita mau cari sesuatu supaya Tuhan mengisi apa yang saya inginkan. Saudara-saudara, agama Kristen melihat secara tuntas, ini bukan sesuatu yang sebenarnya harus dikerjakan oleh agama. Maka di dalam ayat-ayat yang kita baca mengatakan, tidak ada sesuatu pun unsur di dalam diri kita sehingga kita boleh datang diberkati oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, jika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan lupa Tuhan tidak memerlukan sesuatu dari kita dan tidak ada sesuatu dari kita. Jikalau ada, itu hanya untuk sesama manusia yang membutuhkan, dan semua yang mungkin kita berikan itu adalah berasal dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, jikalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, Dia Tuhan. Bagaimana kalau satu hari Tuhan tidak memberikan sesuatu? Apakah Dia tetap Tuhan di dalam hatimu? Tuhan begitu baik kepada kita, kita puji Tuhan. Jika pada satu hari Tuhan memberikan segala kebajikan dengan corak yang berbeda, versi yang berlainan, apakah engkau tetap memanggil Dia Tuhan yang baik? Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat dua istilah yang dipakai. Satu yaitu dipilih, yang kedua ditentukan. Istilah dipilih, chosen, election, elected. Kita dipilih oleh Tuhan, dan yang lain adalah predestinated. Istilah ditentukan ini ditetapkan sebelumnya, artinya predestinated, kita ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelum ada dunia, sebelum ada waktu, sebelum ada dirimu, sebelum adanya engkau dilahirkan, sebelum engkau berbuat apapun yang baik, sebelum engkau bergagasan apapun di dalam agama, sebelum dunia diciptakan, sudah ada penentuan dari Tuhan. Sebelum adanya engkau, sudah ada pilihan dari Tuhan. Sebelum alam semesta berada, sudah rencana dari Tuhan. Predestinated. Ini adalah satu istilah yang sekali lagi memberikan ingatan kepada kita. Allah kita adalah Allah yang kekal. Semua, 1, 2, 3. Allah kita
ada Allah yang kekal. Engkau sedang percaya kepada sesuatu yang tidak kekal. Dia adalah seorang yang pernah hidup sebentar di dalam sejarah, lalu dia mati. Saudara-saudara, tapi kita bukan percaya kepada makhluk-makhluk ciptaan. Kita bukan percaya kepada orang-orang hebat yang pernah muncul di dalam sejarah. Kita percaya kepada Allah kekal, Allah pencipta waktu dan ruang, Allah pencipta sejarah, Allah pencipta segala sesuatu yang berada di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, Allah yang kekal. Bukan saja kita diingatkan tentang Allah kita, Allah yang kekal. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, the eternal God, the sovereign God. Allah mempunyai sovereignty. Allah mempunyai kedaulatan pada diri sendiri. Jikalau Allah tidak berhak menentukan segala sesuatu, masakan dia masih adalah Allah? Jikalau Allah tidak mempunyai hak menetapkan segala sesuatu, maka dia bukan Allah. Saudara-saudara, Allah disebut Allah karena Allah itu kekal. Allah disebut Allah sebab Allah itu berdaulat. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca begitu jelas menunjukkan kepada beberapa poin yang penting. Our God is an eternal God. Even before the foundation of the world, before existence of everything, He existed from ever forever. Saudara-saudara, Allah berada sebelum segala sesuatu dicipta. Allah berada sebelum sesuatu berada. Allah berada dari kekal sampai kekal. Sebelum terbentuknya sejarah, sebelum terciptanya waktu, sebelum adanya prosedur daripada waktu yang menjadi wadah pembentukan sejarah manusia, Allah berada. Setelah dunia kiamat, dia berada. Karena Allah itu Allah yang kekal. Bukan saja Allah yang kekal, Allah yang berdaulat. Dia mempunyai hak yang tertinggi. Dia mempunyai kedaulatan yang melampaui semua raja, presiden, dan semua pejabat di dalam dunia. Saudara-saudara, pada waktu kita memilih seorang presiden, berarti kita meletakkan sesuatu kekuatan untuk dia boleh memutuskan sesuatu. Nah, saudara-saudara, presiden ada yang dipilih oleh Kongres, ada yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Rakyat memberikan hak kepada seseorang yang dianggap cukup sanggup dan bisa memerintah. Itu adalah rakyat. Demokrasi memilih presidennya. Sesudah itu presiden mempunyai hak untuk memberikan sesuatu pengaturan kepada rakyatnya. Ini adalah yang disebut from the people and for the people. Saudara-saudara, dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini sudah dipelopori 250 tahun yang lalu di Eropa, lalu menjadi satu dasar yang berada di Amerika dan diadopsi oleh Sun Yat-sen di Tiongkok dan juga di banyak negara di Asia. Saudara-saudara, tetapi di sini kita melihat semacam putaran yang tidak terlalu tuntas, yang tidak kita lihat, yaitu rakyat presiden dari mana? Dari rakyat. Rakyat punya kuasa apa? Akan diperintah oleh presiden. Jadi presiden dapat kuasa dari rakyat. Lalu presiden mempunyai kuasa untuk menguasai rakyat. Di dalam kekristenan kita lihat bukan demikian. Allah tidak mendapatkan mandat dari rakyat. Allah adalah mempunyai kuasa pada diri sendiri. Dia ada self-sufficient, self-eternal, self-existing, and self-being. Saudara-saudara, dia adalah Allah yang tidak mempunyai ketergantungan kepada siapapun, dan dia mempunyai kuasa yang berada pada diri sendiri. Ini kedua. Poin ketiga adalah Allah yang memberikan rencana untuk diwahyukan kepada manusia. Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang berencana. Pada waktu kekekalan Allah gabung dengan kekuasaan Allah, lalu merencanakan sesuatu, maka rencana itu ada rencana yang tidak mungkin diganggu-gugat oleh siapa. Saudara-saudara sekalian, Allah kita bukan Allah yang mendadak, tidak ada cara lain, mendadak mendapatkan satu kesempatan lalu memikirkan sesuatu. Itu terjadi pada kita. Kita merencanakan begini, akhirnya loh, kok ada kesulitan ini, ada kesulitan itu, ada tantang ini. Lalu kita pikir ada cara apa lagi, sesudah baru kita putar haluan. Di dalam perdagangan, di dalam berusaha, di dalam studi begitu. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang berada di dalam proses. Kita adalah manusia yang berada di keterbatasan. Kita adalah manusia yang di luar kedaulatan Allah. Kita adalah manusia yang berada juga di dalam kedaulatan Allah. Maksudnya di luar kedaulatan Allah, kita tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu, tetapi kita berada di bawah penguasaan Dia.
Saudara-saudara sekalian, di dalam proses kita belajar, kita berdagang, kita berusaha, kita hidup, kita mencari jodoh, ini gagal, itu gagal, lalu pikir cara yang lain. Hal-hal semacam ini tidak pernah bisa berlaku pada Tuhan Allah. Karena Allah tidak ada yang disebut di tengah-tengah jalan ada kegagalan, lalu membuat dia harus putar haluan. Tidak ada. Allah mempunyai rencana dari kekal sampai kekal. Dan ini merupakan salah satu tanda Dia adalah Allah yang sejati. Dan ini juga menjadi tantangan yang keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Coba bandingkan semua ilah-ilah orang kafir dengan aku. Di antara Allah-Allah dan dewa-dewa yang lain, adakah yang seperti saya? Dari semula menentukan sejarah dan segala sesuatu yang akan terjadi. Ada tidak? Jikalau tidak ada, maka nyala mereka. Karena mereka bukan Allah yang sejati. Mereka adalah dewa-dewa yang palsu. Ilah-ilah yang diciptakan oleh pikiran manusia. Saudara-saudara, Tuhan Allah melalui sesuatu konsistensi untuk memimpin sejarah. Kekuatan kuasa supremasi yang melampaui segala kekuatan dari proses. Membuktikan Dia adalah Allah yang sejati. Allah yang kekal. Allah yang berdaulat. Allah yang berencana semua. Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang berencana, dan Allah yang berdaulat dan berencana memberikan anugerah sesuai dengan kedaulatan. Ini yang dicatat di sini. Maka Dia memberikan sesuatu berdasarkan kesukaan kerelaannya. Saudara-saudara, kesukaan kerelaannya berarti Dia menjadi pusat. Nah, saya heran sekali. Begitu banyak orang baca ayat-ayat di dalam Efesus pasal 1 sampai 11. Sampai puluhan tahun tetap tidak mengerti kedaulatan Allah. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan atau kenapa mata mereka terburang. Sudah dikaburkan oleh hal-hal yang begitu sekunder. Sehingga mereka tidak lihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Saudara-saudara, di sini dikatakan berpujilah Tuhan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruhkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat ini sudah kita khotbahkan pada minggu yang lalu. Sebab di dalam Dia, yakni siapa? Kristus. Di dalam Kristus maka Allah telah memilih kita. Saudara-saudara, ayat ketiga disambung ayat keempat. Di sini berkata kepada kita, di dalam Kristus kita dipilih. Calvin mengatakan ini membuktikan bahwa di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang bisa menjadi syarat dipilih. Di dalam Kristus kita dipilih. Kalau demikian kita di luar Kristus. Kita di luar Kristus dijadikan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dipilih. Berarti di luar Kristus kita tidak bersyarat. Kalau di luar Kristus tidak bersyarat, memang kita tidak bersyarat karena kita di luar Kristus. Maka Allah memilih kita di dalam Kristus, berarti Dia mau membawa kita masuk ke dalam anugerah yang wilayahnya yaitu wilayah di dalam Kristus. And Christos, in Christ. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu di dalam seminar malam terakhir, saya berkata bahwa ketaatan Kristus yang pernah datang ke dalam dunia menyatakan diri belajar ketaatan melalui penderitaan. Dia tidak terkecuali. Meskipun Dia adalah anak Allah. Anak Allah pun tidak ada hak istimewa. Anak Allah pun tidak ada hak khusus yang melampaui anak-anak yang lain. Saudara-saudara, manusia-manusia semua diuji. Bagaimana dengan anak Allah? Anak Allah tetap diuji. Manusia-manusia yang lain harus menderita. Bagaimana dengan anak Allah? Begitu banyak anak raja, anak presiden mempunyai hak-hak istimewa. Ini tidak berlaku bagi Tuhan Allah. Karena anak Allah datang ke dalam dunia tetap sama. Harus menderita. Harus belajar ketaatan. Harus menyatakan diri. Bagaimana memutlakkan ketaatan di hadapan Tuhan Allah. Baru dia boleh menjadi contoh bagi umat manusia yang lain. The incarnation of Jesus Christ becomes the education for the human being. Saudara-saudara, kira-kira 240 tahun yang lalu, seorang Prancis yang bernama Jean-Jacques Rousseau, dia menulis satu buku yang judulnya adalah The Education of Emile. Nah, buku ini begitu
begitu melawan akan tren pendidikan hari itu. Karena pada waktu itu manusia menganggap dengan pengetahuan semodern mungkin, mendidik manusia menjadi manusia modern, itu akan menjadikan manusia dan masyarakat maju terus. Lalu pikiran-pikiran itu dilawan oleh dia, saudara-saudara. Maka dua perlawanan, satu dari Voltaire, satu dari Rousseau. Rousseau menulis di Education of Emile, mengatakan manusia kalau tidak kembali kepada alam semula, manusia kalau tidak menanggalkan segala kebanggaan dari education modern, manusia tidak mungkin mempunyai hati nurani yang betul-betul murni adanya. Dan saudara-saudara, pada saat-saat itu Immanuel Kant sedang mau mempelopori satu filsafat yang mengkritik filsafat-filsafat sebelumnya. Maka dia untuk membaca The Education of Emile itu dia sampai 3 hari terus membaca, tidak pergi berjalan-jalan, melanggar peraturan dia. Saben hari sore jam 3 dia berjalan untuk mengelilingi satu tempat baru balik. Saudara-saudara, untuk mengebut baca Education of Emile. Tapi bagi saya bukan demikian. Manusia kembali ke alam tidak cukup. Manusia menuju ke modern atau kepada postmodern juga tidak cukup. Manusia harus kembali bukan kepada alam, kembali kepada Allah, di mana Dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, in Christ, di dalam Kristus kita mendapat contoh pendidikan. Di dalam Kristus kita melihat bagaimana seharusnya manusia bersifat. Di dalam Kristus kita melihat sebagaimana anak Allah taat kepada Allah. Di dalam Kristus kita melihat kita tidak lagi bersandar kepada diri kita sendiri. Di sini dikatakan kepada kita, di dalam Kristus, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, mengenai doktrin pilihan, saya melihat ada beberapa hal yang besar sekali yang selalu ditimbulkan dari pikiran manusia untuk melawan. Kalau demikian Allah pilih ini diselamatkan, tidak pilih itu diselamatkan, ini yang dibinasakan, itu yang diselamatkan. Kalau demikian Allah tidak adil loh. Ya dong? Kalau Allah itu memilih berarti Allah tidak adil. Nah saudara-saudara, keadilan tidak boleh dipakai di dalam anugerah yang berdasarkan kedaulatan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau mengambil seorang wanita menjadi istrimu, bolehkah wanita mengatakan engkau tidak adil dong, pilih dia tidak pilih saya? Nah bagaimana kalau saya pilih semua? Saudara-saudara, nah engkau bilang Allah kan mempunyai kemampuan mempunyai anak lebih banyak, kenapa dia pilih sebagian? Saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak diwahyukan kepada kita. Nah mengenai keadilan Allah, sekarang saya ambil beberapa contoh, khususnya satu yang penting di sini. Dengar semua, jikalau ada 100 anak yang dimasukkan ke dalam rumah penjara karena 100 anak ini begitu kurang ajar, semua sudah membunuh ayah mereka sendiri. Dengar baik-baik ya. Ini 100 anak, ada ayah lagi enggak? Ada enggak? Jawab. Tidak ada. Karena apa? Mereka sudah bunuh ayah sendiri. Jelas? 100 anak yang membunuh satu persatu, membunuh ayah mereka. Semuanya ditangkap dan dimasukkan penjara. Kalau mereka di situ menangis, saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Sudah kasihan sama dia enggak? Mungkin kasihan, tapi di belakang kasihan marah sekali karena mereka membunuh papa. Sekarang tidak ada apa-apa, lalu nangis tidak ada apa-apa. Lucu enggak? Nah, saudara-saudara, secara membunuh ayah, lalu mereka mengatakan mereka tidak ada ayah, mereka nangis karena mereka tidak ada ayah. Saudara-saudara, ada orang mengatakan berani nangis, yang bunuhkan kamu sendiri. Kamu dulu punya ayah toh? Iya. Sekarang tak bunuh. Mau apa lu? Nangis. Kenapa? Tidak ada ayah. Dia sadar butuhnya ayah setelah ayah dibunuh. Jadi dia sekarang berada di dalam status tidak ada ayah. Sekarang saya datang ke rumah penjara itu, lalu penjara itu mendidik mereka, lalu mengatakan kalau ada orang mau mengadopsi anak-anak ini dengan syarat ini boleh dilepaskan, tapi mereka harus selalu lapor. Saya datang, saya mengatakan saya akan pilih 3 orang di antara 100 ini menjadi anak saya. Waktu saya pilih 3 orang, saudara-saudara, waktu saya pilih 3 orang menjadi anak saya, lalu saya berkata kepada dia, mulai hari ini saya menjadi ayahmu, engkau menjadi anakku. Engkau bukan anakku dan aku bukan ayahmu,
Tapi karena cinta kasih kepada engkau, saya akan pilih dari antara kamu beberapa orang menjadi anak saya. Saudara-saudara, kalau demikian apakah berarti pilihan saya terhadap 3 orang ini berarti tidak adil kepada 97 yang tidak dipilih? Kenapa engkau pilih dia, tidak pilih saya? Kamu mau pilih semua. Pilih berarti tidak semua. 1, 2, 3. Pilih berarti tidak semua. Maksudnya ngerti gampang toh. Pilih yaitu pilih. Kok pilih semua gimana toh? Lalu 3 anak saya bawa. Oke, mandi. Sudah mandi, saya bawa pulang. Engkau jadi anakku, aku jadi papamu. Yang lain bilang, kenapa engkau pilih dan dia pilih saya? Sehingga karena engkau pilih dia tidak pilih saya, menjadikan saya tidak ada apa-apa. Loh, siapa yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa? Yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa bukan karena saya tidak pilih. Yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa karena engkau telah membunuh papamu. Ya toh? Saudara ikut dah ini? Jelas dah? Coba betul nggak? Yang bikin dia tidak ada apa-apa bukan karena saya tidak pilih. Yang bikin dia tidak ada apa-apa karena dia sudah membunuh bapaknya sendiri. Betul nggak? Sudah jelas? Nah, saudara-saudara, kalau demikian, ini mempunyai papa ini kenapa? Ini mempunyai papa karena dia dipilih secara di luar seharusnya. Nah, ini harus ngerti. Dia tidak seharusnya mempunyai papa. Karena dia sudah mempunyai papa. Dan dia sudah membunuh papa. Itu sebab manusia yang berdosa sudah menjadi setru Allah. Manusia tidak berhak lagi menjadi anak Allah. Manusia telah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Hubungan antara Allah dan manusia diputuskan oleh Allah atau oleh manusia? Jawab. Oh, pinter sekarang, saudara-saudara. Jawab langsung benar. Hubungan antara Allah dan manusia bukan dirusak oleh Allah, tapi dirusak oleh manusia. Itu sebab manusia telah berdosa, telah menjadi setru Allah, telah hidup secara tidak ada Allah, dan telah terpisah dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, yang melanggar peraturan, yang melanggar hukum, yang melanggar perjanjian bukan Allah, tapi Adam. Karena Adam telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Adam telah tidak taat kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Adam telah berani memberontak kepada peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh Allah. Maka Adam keluar daripada tempat yang disediakan. Dia menjadi manusia yang hidup tidak ada Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebab kalau manusia binasa itu namanya adil. Seluruh manusia berdosa, semuanya masuk neraka, itu namanya adil. Engkau bilang Allah tidak adil, tidak menyelamatkan saya. Kalau berani bicara adil, kita harus mengerti yang disebut adil yaitu semua masuk neraka itu adil. Semua 1, 2, 3. Semua masuk neraka itu adil. Ya sudah, kalau mau bicara tentang adil yaitu semua masuk neraka. Kalau mau bicara, berani bicara tentang keadilan, yaitu kita yang berdosa diadili, itu sudah. Tetapi keadilan jangan dipakai di dalam anugerah. Karena apa? Anugerah sama keadilan itu berbeda. Anugerah tidak berarti dia hutang sesuatu yang harus dia lunasi. Saudara-saudara, kalau aku tidak hutang kepada kamu, lalu aku memberi uang kepada orang lain, tidak memberi kepada kamu, kenapa engkau kasih dia, tidak kasih saya? Loh, kenapa? Saya mau kasih dia, kenapa? Kenapa tidak kasih saya? Ya kenapa harus kasih kamu? Sebab you kasih dia. Itu namanya bocengli. Saudara-saudara, saya kasih dia berdasarkan kedaulatan saya. Saya berikan sesuatu kepada dia berdasarkan kasihan saya kepada dia. Tetapi kepada kamu saya tidak hutang kok. Kalau saya tidak hutang, saya tidak perlu memberi apa kepada kamu. Kalau aku tidak memberikan sesuatu kepada kamu, engkau tidak berhak mengatakan aku utang kepada kamu. Memang aku tidak utang. Nah, saudara-saudara, orang berdosa selalu pikiran tentang kebenaran pun sudah dicemari oleh dosa, sehingga tidak bisa mengerti akan hal-hal begitu sederhana. Saudara-saudara, kita yang hutang Allah, Allah tidak hutang kita. Alkitab mengatakan sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Sekalian sudah berbuat dosa, every one of us, not even one is exception. Saudara-saudara, semua kita sudah berbuat dosa dan sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kita hutang kepada Tuhan Allah. Kita hutang, mestinya kita bayar. Kita tidak bayar, maka malah marah-marah Tuhan yang hutang kita. Itu kurang ajarnya double. Saudara-saudara,
kita sudah berdosa kepada Tuhan, kita sudah hutang sama Tuhan, kita masih mengatakan, mengapa biarkan saya hidup di dunia susah begitu? Kalau bisa mati saja. Itu semua perkataan yang betul-betul keluar dari otak yang tidak beres. Saudara-saudara, hidup kita satu hari di dunia ini adalah hidup yang seharus bayar hutang Tuhan Allah. Tapi setiap hari kita hidup, setiap hari kita lebih hutang banyak, maka kita mencela Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan, itu tidak beres. Nah saudara-saudara, kalau bicara tentang keadilan, semua neraka, semua masuk neraka, semua binasa itu adil. Tetapi di antara yang harus binasa, Tuhan memberikan anugerah kepada sebagian orang sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Ini namanya anugerah yang diberikan. Saudara-saudara, apakah artinya anugerah? 3 hal. Pertama, tidak layak diterima. Kedua, tidak ada pekerjaan yang mendapatkan upah. Ketiga, tanpa mempunyai jasa apa-apa. Ini 3 hal menjadi tandanya makna anugerah. Sekali lagi, tidak layak, tidak ada pekerjaan untuk mendapatkan upah. Ketiga, tidak mempunyai jasa apa-apa. 1, 2, 3. Pertama, tidak layak. Kedua, bukan upah. Ketiga, tidak ada jasa. Yang disebut anugerah inilah, saudara-saudara. Oh Tuhan, beri anugerah kepadaku. Berarti apa? Berarti memang aku tidak layak mendapatkan. Berarti apa? Bukan karena saya sudah bekerja untuk mengganti anugerah sebagai upah. Anugerah bukan upah. Upah bukan anugerah. Ketiga, karena saya berjasa, coba karuniakan sesuatu kepadaku. Saudara-saudara, justru di hadapan Tuhan kita tidak layak. Kita tidak ada sesuatu yang mendapat upah. Kita tidak berjasa. Di luar jasa, di luar upah, di luar kelayakan, itu namanya anugerah. Saudara-saudara, maka anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia baik. Anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia bekerja. Anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia berjasa. Anugerah diberikan kepada seseorang karena kerelaan yang memberi dan cinta kasih yang ditujukan kepada yang menerima. Itu namanya anugerah. Saudara-saudara, nah ini ayat-ayat yang menunjukkan hal yang begitu penting di sini. Saudara-saudara, kedua, kalau semua sudah dipilih oleh Allah, ada rencana Allah, ya sudah berarti kita tidak usah kerja apa-apa dong. Orang ini diselamatkan karena Tuhan pilih. Orang itu diselamatkan karena Tuhan pilih. Ya sudah, Tuhan sudah pilih dia diselamatkan. Saya tidak usah mengabari Injil. Buat apa pemuritan penginjilan? Buat apa pergi mengabarkan Injil? Buat apa susah-susah cari jiwa? Tuhan kan sudah pilih dia. Nah ini adalah pikiran kedua yang penting melawan doktrin predestinasi. Kalau Tuhan sudah rencanakan segala sesuatu, buat apa kita kerja? Tuhan sudah rencanakan. Betul nggak? Saya kira baru separuh yang mengikuti pikiran ini. Sekali lagi ya, Tuhan sudah pilih, ya sudah. Kalau saya tidak dipilih, bagaimanapun tidak bisa selamat. Kalau dia sudah dipilih, bagaimanapun akhirnya selamat. Karena Tuhan berdaulat katanya. Kalau begini, tidak usah mengabarkan Injil doh. Ya doh? Nah saudara-saudara, orang mengatakan, kan sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan, ya sudah, saya tidak usah kerja apa-apa. Kalimat itu tidak benar. Kalau sudah direncanakan, ya sudah, tidak usah kerja. Itu orang kendeng. Saudara-saudara, sudah direncanakan, maka kita harus kerja sesuai rencana. Itu jawabannya. Gampang sekali kok. Kan sudah direncanakan, maka tidak usah kerja. Kendeng lu. Direncanakan untuk kerja, kok direncanakan tidak usah kerja. Jadi apa yang rencanakan Tuhan itu, kita harus melihat bagaimana penggenapannya. Itu saya bagi sebagai eternal decree before the foundation of the world. And the dynamic process in the procedure of the history. Saudara-saudara, sebelum dunia diciptakan, ada rencana Allah yang kekal. Sedang di dalam sejarah ada pelaksanaan dari kuasa Tuhan. Ini adalah satu rencana kekekalan dan proses dinamis. Rencana kekekalan Tuhan tidak bisa berubah. Dan proses dinamis ini pasti terjadi, pasti menggenapi.
Itu sebab Allah menjadi contoh. Bagaimana teladan yang diberikan oleh Tuhan Allah? Dia menetapkan orang diselamatkan. Dia menetapkan diselamatkan di dalam Kristus. Dia menetapkan darah Kristus membersihkan dosa manusia. Dia menetapkan kematian Kristus menjadi kemenangan untuk mengganti kematian yang lain. Itu sebab dia sudah tetapkan semua. Tak cukup. Dia harus utus Yesusnya ke dalam dunia. Saudara-saudara. Jadi mengutus Yesus ke dalam dunia ini adalah tahap untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Ini adalah wujud dari apa yang ditetapkan. Ini adalah setelah pelaksanaan dari apa yang sudah ditakdirkan. Saudara-saudara. Sekarang, kalau Tuhan sudah memilih orang diselamatkan, buat apa saya kabarkan Injil? Saudara-saudara. Justru pelaksanaan itu termasuk Tuhan memilih engkau untuk mengabari Injil kepada dia. Nah, di sini tidak bisa lepas. The eternal decree, eternal planning of God, and the sending of Jesus Christ, sending of Holy Spirit, and sending of you to be the witness. Itu semua menjadi sesuatu yang tidak terlepas daripada proses dinamis yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang bilang, wah, doktrin pilihan ini bikin gereja malas. Doktrin pilihan bikin kita tidak usah mengabari Injil. Kan sudah dipilih, toh ya sudah. Yang tidak dipilih, yang tidak dipilih. Yang dipilih, yang dipilih. Ya kita sudah diserahkan sama Tuhan saja. Justru terbalik, saudara-saudara. Pada waktu Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, dia mau anaknya melaksanakan apa yang ditetapkan. Waktu Tuhan mengutus lagi manusia pergi mengabari Injil untuk mendekati mereka yang sudah dipilih. Sehingga apa yang dikatakan Kak Arsi tadi, kita mengabari Injil meskipun kita tidak tahu siapa yang dipilih. Tapi waktu kita mengabari Injil, nanti akan memunculkan kaum pilihan untuk menerima Injil. Saudara-saudara, to manifest, to expose the elects when they accept Christ. Saudara-saudara. Jadi penginjilan adalah bekerja sama dengan rencana Allah untuk memunculkan mereka yang dipilih oleh Tuhan Allah. Itu sebab saudara-saudara, waktu kita mengabari Injil, sesudah mengabar, sebagian mengatakan iya Tuhan, sebagian mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka yang mengatakan tidak ada Tuhan akan sampai kesempatan terakhir diberikan untuk menerima Tuhan. Tetap tolak. Itu akan menyatakan mereka tidak terpilih. Dari waktu kita mengabari Injil, akhirnya orang betul-betul taat kepada Injil. Itulah orang-orang dipilih. Sekarang dinyatakan. Saudara-saudara, pada waktu Paulus paling kecewa. Dia begitu kecewa mengabari Injil di Korintus. Orang tidak terima. Sampai dia mengatakan, Sudahlah berarti selesailah. Saya tidak mau mengabari Injil lagi. Bocai. Saya berada di tengah-tengah kamu teriak-teriak memberitakan Kristus. Engkau tidak mau terima. Bocai. Tidak berguna saya ada di sini. Sudahlah. Paulus mengatakan sudahlah berkali-kali. Dia berkali-kali dan pelayan mengatakan sudahlah. Berarti percumalah. Berhentilah. Saya rasa kecewa. Saudara-saudara. Malam itu waktu dia kecewa sekali dia tidur. Waktu dia tidur di Korintus malam itu, kekecewaannya itu dihibur oleh Tuhan dengan doktrin pilihan. Nah ini saya menunjukkan ayat yang penting sekali. Yang tercantum di Kisah Para Rasul pasal ke-18. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kisah Para Rasul pasal ke-18. Ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang ke-6 mulai kita membaca sampai ke-11. Saudara bisa melihat doktrin ini bagaimana memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan yang begitu kecewa. Saudara-saudara, kita membaca mulai 6, saya baca 7, saudara membaca dan sebagainya. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia membebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. 7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus
Kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ayat 9 semua membaca. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Sebab banyak umatku di kota ini. Mana? Kota itu banyak yang melawan dia kok. Tapi Tuhan mengatakan sebab banyak umatku di kota ini. Ayat ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, inilah satu bagian Alkitab yang penting luar biasa. Ini menceritakan kegagalan yang kelihatan sudah datang kepada dia. Melihat permusuhan, bahkan penghujatan. Coba Paulus tidak terima gaji loh. Paulus mengabar Injil di situ tidak terima apa-apa. Memberitakan Injil akhirnya dilawan, dihujat, dimusuhi sama mereka. Akhirnya Paulus begitu kecewa. Yang masuk ke dalam satu rumah yang dekat rumah ibadat itu. Akhirnya ada orang percaya. Satu malam Tuhan berkata kepada dia, Paulus, jangan takut, jangan kecewa, beranikan dirimu, khotbah terus. Tidak ada orang akan menganiaya, tidak ada orang tangannya akan jatuh kepadamu, membahayakan kamu. Kamu terus khotbah. Engkau diejek, engkau dimusuhi, engkau dilawan, engkau dihujat, tidak apa-apa, terus khotbah. Karena di kota ini banyak umatku. Saudara-saudara, saya mau tanya, kota itu banyak umat Tuhan di mana? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah muncul? Belum. Itu umat Tuhan di situ. Bagaimana tahu? Tidak tahu. Bagaimana cara mengetahui ada umat Tuhan di situ? Yaitu cara mengetahui melalui beritakan Injil. Mereka akan muncul sendiri. Nah saudara-saudara, doktrin pilihan bukan untuk membuat orang Kristen menjadi malas. Doktrin pilihan bukan untuk merintangi kita, menghambat kita mengabar Injil. Doktrin pilihan menjadi jaminan penginjilan kita pasti berhasil karena ada umat Tuhan di situ. Nah saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus mencatat ayat-ayat ini di sini. Terus kabarkan, terus beritakan, jangan takut. Beritakan terus di situ. Paulus yang tadi mengatakan, sudahlah, engkau berdosa menolak Tuhan. Biar darahmu atas tanganmu sendiri. Saya pergi ke kota lain. Akhirnya pergi enggak? Nah pergi. Bukan saya tidak pergi. Di situ terus nongkrong berapa lama? 1 tahun 6 bulan. Nah saudara-saudara, bukan main ya. Ini namanya rohaninya capo. Saudara-saudara, dia punya rohani tak bervitamin luar biasa. Waktu dia kecewa mengabar Injil, tidak ada orang terima, mengabar Injil tidak berhasil. Aduh sudahlah, saya mau pergi kota lain saja, pergi ke tempat yang lebih menerima saya. Saudara-saudara, saudara kira setiap tempat itu tidak sama? Kalau di sini tempat tidak terima, di tempat orang lain akan terima baik sama kamu? Tidak tentu. Setiap kota ada kesulitan, setiap zaman ada kesulitan yang sama. Dan Paulus mengatakan, sudahlah saya ke kota lain. Tuhan Yesus bilang, tidak, di kota ini. Nah di kota ini tidak ada yang menerima. Di kota ini menghujat, mereka melawan saya. Tuhan, tidak. Di kota ini ada umatku. Sesudah itu, titik. Yesus tidak banyak bicara. Umatnya di mana? Tidak dikasih tahu. Coba kasih alamat dong Tuhan. Lalu pak saya pergi cari, lalu dikasih makan supaya saya kuat. Dikasih hiburan supaya saya tidak kecewa. Tuhan kasih tahu, umatmu itu di mana? Tuhan bilang, enggak. Saya tidak kasih tahu. Jadi kalau engkau mengabar Injil, jangan lihat muka orang ada kaum pilihan. Tidak ada. Saudara-saudara, engkau mengabar Injil lalu dilawan sama orang. Waktu dilawan sama orang, jangan kecewa, jangan takut. Mungkin itu yang melawan itu umatnya Tuhan. Bahkan yang paling hebat lawan besok mungkin paling giat melayani Tuhan. Justru yang enggak itu yang bocai, saudara-saudara. Engkau sekarang mengabar Injil, orang langsung terima langsung, itu tidak banyak orang sebelum menjadi orang Kristen yang baik pernah puluhan tahun melawan Tuhan. Saudara-saudara,
tahun 89, 8 tahun yang lalu. Dia bersaksi, dulu 20 lebih tahun orang mengabari Injil kepada dia. Dia mengatakan, justru saya tidak mau menjadi Kristen karena kamu. Saudara-saudara, dia melawan, dia tidak mau. Kalau dari sudut itu seperti resistible grace, seperti anugerah Tuhan bisa ditolak. Tetapi kaum pilihan pada terakhir tak mungkin menolak. Karena apa? Yang dipilih oleh Tuhan, bagaimana engkau pergi akhirnya ditangkap kembali. Karena Tuhan mempunyai rencana pilihan, penentuan yang tidak bisa dilawan. Kehendak Tuhan harus terjadi. Di dalam kota Jakarta ini banyak umat Tuhan atau tidak? Jawab. Berapa banyak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tuhan tidak kasih tahu. Di kota Jakarta sekarang yang klaim menganggap diri orang Kristen kira-kira 760.000. Saudara-saudara, kira-kira ada 8%, 7-8% menganggap diri Kristen. Tapi kota Jakarta terus bertumbuh. Maka sekarang mungkin sudah 11 juta kota ini. Di antara 11 juta mungkin ada 3 juta yang tidak daftar pendudukan di Jakarta. Sehingga kelihatan 9 juta lebih. Bukan saja demikian, setiap pagi datang ke kota Jakarta dan sore keluar dari kota Jakarta. Kira-kira 3 juta sampai 3 juta setengah. Ini kota sampai tahun 2020 akan menjadi 30 juta sampai 35 juta manusia. Menjadi salah satu di antara 15 kota terbesar di seluruh dunia dengan kependudukan yang terpadat dan terbanyak. Saudara-saudara, di kota ini banyak umat Tuhan. Banyak kaum pilihan Tuhan. Di mana? Tidak tahu. Kapan tahu? Melalui penginjilan yang menonjolkan mereka. Melalui penginjilan yang mengekspos mereka. Waktu engkau khotbah, waktu kita mengabar Injil, lalu mereka tergerak. Engkau angkat tangan, menerima Tuhan Yesus. Engkau taat berfirman Tuhan. Pada saat itu, engkau ditimbulkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang mengaku dirimu dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi doktrin pilihan itu bukanlah sesuatu yang menghambat atau membuat kita malas. Justru menjamin. Nah saudara-saudara, pikiran manusia yang sudah dicemari oleh dosa selalu pikir kalau sudah dipilih, saya tidak ngabar Injil juga ada apa-apa toh sudah dipilih. Tidak. Tetapi justru itu menjadi jaminan. Karena Tuhan sudah memilih, maka kalau saya mengabar Injil bagaimanapun pada satu hari ada hasilnya. Karena ada umat Tuhan yang banyak di kota ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, Paulus yang kecewa akhirnya menjadi bukan saja tidak kecewa, dia tambah lagi kira-kira 400, 500 hari di situ. Mungkin 365 ditambah lagi dengan 180. Berapa? Saudara-saudara, 540 hari mengabar Injil di kota yang bikin dia kecewa. Karena apa? Karena doktrin pilihan. Karena Tuhan mengatakan ada umatku, ada yang sudah aku tetapkan, kabar Injil terus. Jadi kita mengabar Injil karena apa? Karena ada jaminan doktrin pilihan. Saudara-saudara sekalian, ketiga, orang mana saya tidak terima doktrin pilihan. Kalau doktrin pilihan berarti saya sudah dipilih, saya pasti selamat. Maka kalau demikian saya boleh hidup sembarangan, no? Kan sudah diselamatkan. Kalau saya sudah dipilih untuk menjadi anak Allah, nah ini kaum pilihan. Saya boleh berjudi, saya boleh berzina, saya boleh berdansa, tetap masuk surga. Kenapa? Kaum pilihan. Itu kaum pilihan kendeng. Kaum pilihan tidak mengerti. Dan mungkin dia belum termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau melihat kenapakah ini dianggap kendeng, dianggap tidak beres. Karena dipilih supaya menjadi suci semua. Dipilih supaya menjadi suci. Bukan dipilih karena engkau sudah suci. Bukan dipilih karena engkau cukup baik. Dipilih untuk supaya boleh menjadi suci. Berarti apa? Pilihan itu bukan statis. Pilihan merupakan sesuatu gerakan yang dinamis, yang merubah engkau. Saudara-saudara, setelah kita menjadi orang Kristen, berhentikan tugas kita. Tidak. Setelah kita menerima Yesus Kristus, kita sudah safe masuk surga. Bukan demikian, saudara-saudara. Kita bukan karena sudah menerima Yesus menjadi safe. Kita safe karena dipilih. Tetapi safe-nya itu mempunyai sesuatu proses.
Proses itu tidak berarti kalau tidak ikut itu tidak menjadi sungguh-sungguh dipilih. Tetapi itu menjadi sesuatu kewajiban yang alamiah mengalir keluar akan sesuatu hidup baru di dalam perubahan etika dan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah setelah engkau dipilih untuk dihajar, dipilih untuk dididik, dipilih untuk dilatih, dipilih untuk didisiplin, dipilih untuk dibentuk. Saudara-saudara, semua Ivy League University di Amerika, Columbia, Princeton, Cornell, Harvard, Yale, UPenn, dan yang lain-lain, beberapa mempunyai kebersamaan. Yang daftar kalau 1.000 orang, yang diterima kira-kira paling banyak 50 orang saja. Kadang-kadang 40 orang. Jadi antara 4% sampai 6% yang dipilih. Nah saudara-saudara, sekarang orang saya mau sekolah yang baik, saya ada uang kok, papa saya kaya, Harvard. Ya engkau masuk Harvard, engkau daftar. Daftar dipilih tidak? Tidak. Karena yang sama-sama tahun itu yang daftar 1.000 orang, yang diterima cuma kira-kira 40 sampai 50 orang. Engkau benar, saya sudah diterima hanya 5% yang di dalamnya. Saya termasuk pilihan dia 5%. Nah, sudah masuk di Harvard, saya tidak usah studi karena sudah hebat. Buktinya saya bisa dipilih. Tidak, itu gendeng itu. Dipilih untuk apa? Untuk kerja berat, untuk studi setengah mati, untuk disaring lagi. Dipilih untuk apa? Untuk dilatih secara ketat. Jadi saudara-saudara, ini konsep harus tertanam dalam pikiran kita. Kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita diberikan anugerah keselamatan. Bukan berdasarkan jasaku, bukan berdasarkan kelayakanku, bukan berdasarkan aku kerja berat untuk mendapatkan upah. Itu karena anugerah. Kedua, saya dipilih untuk apa? Untuk menjadi sombong. Saya kaum pilihan, saya lebih baik dari orang lain. Tidak. Dipilih untuk menjadi rendah hati. Dan untuk dihajar, dididik, didisiplin. Supaya engkau menjadi sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu saya dipilih oleh Tuhan. Bukan saya dipilih menjadi orang Kristen. Saya dipilih menjadi hamba Tuhan. Dan saya dipilih, saya diketatin, saya didisiplin, saya dihajar, saya diuji, saya diperlakukan lebih berat daripada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudara, saya diberi kesempatan lebih banyak. Akhirnya kesempatan lebih banyak berarti mesti lebih jerih payah dari yang lain. Saya diberikan kesempatan berkhotbah lebih banyak, berarti saya harus memikirkan firman Tuhan lebih banyak. Saya diberikan kesempatan kepada tempat yang lebih banyak, berarti saya mesti kesini ke sana capek lebih banyak. Saya diberikan begitu banyak anugerah, berarti saya harus bertanggung jawab lebih banyak. Karena mengenai keadilan baru dimengerti oleh kaum pilihan. Yang diberi banyak, dituntut banyak semua. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi bukan kaum pilihan karena saya cukup baik. Tidak. Bukan berarti kaum pilihan karena saya lebih congkak. Tidak. Saya dipilih supaya saya lebih enak. Tidak. Dipilih. Ini bukan berarti Allah tidak adil. Ini berarti Allah berdaulat. Dipilih berarti saya berjasa. Tidak. Berarti Allah memberi anugerah yang tidak layak saya terima. Dipilih bukan supaya saya menolak kewajiban. Dipilih untuk dilatih, didisiplin, dihajar, dibentuk sampai menjadi peta teladan Allah yang utuh dinyatakan di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dan mengerti akan hal ini. Dipilih supaya menjadi suci. Mari kita kembali membaca akan beberapa ayat ini. Efesus pasal pertama. Kita membaca bersama-sama ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya,
sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemarin sebelum saya meninggalkan kota Kaohsiung, seorang pendeta menunjukkan satu buku dan suruh saya bawa pulang lihat, lalu memberikan sedikit komentar kepada dia. Waktu saya bawa pulang malam-malam, saya membaca 2 pasal khususnya tentang Calvin dan tentang Arminian. Waktu dia membicarakan Calvin dan segala pikiran teologinya, begitu jelas, tepat, dan begitu sempurna. Saya bersyukur kepada Tuhan, seperti dia sudah mengerti seluruh pikiran doktrin predestinasi yang kuat sekali. Tapi pada waktu dia membicara tentang Arminianisme, wah, baru saya tahu kacau balau. Akhirnya dia menggabungkan 2 itu, mengatakan hanya mengerti doktrin keselamatan melalui predestinasi tidak cukup. Mengenai akan pilihan Tuhan tidak cukup. Mengenai Calvinisme tidak cukup. Harus mengerti lagi akan Arminianisme. Karena bagian terakhir buku itu mengatakan apa? Dia mengatakan Tuhan memang menetapkan, memilih. Tapi Tuhan memilih berdasarkan dia tahu siapa mau percaya dia. Sehingga dia berani menetapkan orang itu masukkan ke dalam golongan pilihan. Nah, banyak orang mengerti teologi sampai di sini. Mereka berkata, memang saya kaum pilihan. Tapi Tuhan kan maha tahu toh. Jadi Tuhan tahu tahun 1957 bulan 1 tanggal 5 Stephen Tong akan menerima saya. Maka Tuhan bilang, aku tahu dia besok-besok akan terima saya kok. Sebab dia mau terima saya, maka saya masukkan dia ke dalam daftar kaum pilihan. Sebab saya tahu orang lain tidak mau pilih saya, maka masukkan ke dalam blacklist. Ini whitelist, blacklist, 2 lists. Saudara-saudara, tahu ini mau percaya, kaum pilihan. Tahu itu tidak mau percaya, kaum bukan pilihan. Benar gak? Jawab, betul gak? Hah? Salah. Buku yang pasal 1-nya bagus sekali, pasal 2-nya semua rusak. Karena apa? Dia telah mengakibatkan Allah tidak bisa pilih berdasarkan kemauan dia sendiri. Dia pilih berdasarkan maunya manusia terima dia atau tidak. Ya toh? Kalau demikian, Allah memilih berdasarkan kerelaan orang itu terima dia. Dia memilih berdasarkan orang itu ada satu hari akan percaya kepada dia. Sekarang saya mau tanya, mungkinkah orang itu mempunyai kerelaan percaya Tuhan? Mungkinkah orang itu mempunyai kemampuan beriman kepada Tuhan? Dua-dua ini ditolak di Alkitab. Maka ayat tadi kita baca, memilih sesuai kerelaan kehendaknya semua. Sesuai kerelaan kehendaknya. Kalau itu diganti, mungkin lebih gampang kita ngerti. Dia memilih menurut kerelaan orang yang dipilih mau percaya kepada dia. Begitu kan? Tapi bukan. Allah tidak mengatakan memilih sesuai kerelaan kamu mau percaya. Mau tak? Mau. Kalau mau, masuk kaum pilihan. Kalau tidak mau, tidak masuk kaum pilihan. Mau nggak? Dia bilang, saya mau, saya rela. Kalau begini, kerelaanmu yang menentukan Tuhan memilih kamu. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan dia memilih sesuai kerelaan kehendaknya. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa saya dipilih. Saya tidak tahu kenapa engkau dipilih. Tapi saya tahu jikalau Tuhan tidak pilih, kita tidak ada kerelaan kehendak untuk mau percaya kepada dia. Saudara-saudara, pernahkah Paulus berencana saya umur 1 sampai 30 belajar Taurat, 30 sampai 35 melawan Yesus. Sesudah itu saya percaya kepada Yesus. Sesudah itu saya belajar teologi. Sesudah itu saya menjadi orang yang mengabarkan Injil. Ada nggak? Pernah Paulus merencanakan hidupnya untuk melawan, menolak, menerima, akhirnya mengabar Injil? Ada nggak? Tidak pernah. Dia tak pernah mempunyai kerelaan. Tak mungkin mempunyai kerelaan. Kalau ditanya, yang kau rela itu apa? Dia akan menjawab, yang aku rela, gereja hancur semua. Yang aku rela, orang Kristen masuk ke penjara. Aku rela menganiaya mereka. Yang aku rela adalah matiin semua pendeta, seperti merajam Stefanus sampai mati. Itu yang dia rela. Saudara-saudara, jadi Paulus tidak ada kerelaan.
Tidak ada kehendak mau terima Tuhan. Pada saat dia paling lawan Tuhan, pada saat dia paling benci Kristus, di situ Tuhan menjatuhkan dia dan tanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia menjawab, Tuhan. Mengapa dia langsung tahu itu Tuhan? Mengapa dia betul-betul berani mengatakan itu Tuhan? Saudara-saudara. Nah, di sini sesuatu hal yang begitu paradoks. Saudara-saudara. Cahaya begitu besar. Kekuatan lebih dari matahari. Yang berani menjatuhkan saya seperti ini. Kecuali Tuhan tidak mungkin ada kuasa lebih besar dari ini. Ya Tuhan. Dia adalah seorang teolog. Seorang pengajar Taurat. Seorang pengajar teologi. Pengajar ketuhanan. Dan dia tahu ini pasti Tuhan. Maka klop apa yang dia konsepkan dan apa yang dia alami sekarang menjadi satu. Dia sebut Tuhan. Tapi disambung dengan kalimat, siapakah engkau? Ini ironis yang paling besar. Ini singgungan terbesar dunia teologi. Orang yang mengajar agama waktu bertemu dengan Tuhan sendiri tahu itu Tuhan. Tapi dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Siapakah engkau ya Tuhan? Oh, syukurlah hari itu murid-muridnya tidak di sebelahnya. Kalau murid-murid di sebelah, baru gua tahu dosen sendiri tidak kenal Tuhan. Hah? Engkau biasa bilang Tuhan gini. Hari ini kau mengatakan Tuhan. Siapakah engkau? Yesus memberikan jawaban lebih ironis lagi. Sudah mengaku saya Tuhan? Sudah tahu? Sudah pasti? Dari mulutmu engkau tahu Tuhan. Sekarang saya kasih tahu. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Tidak mungkin. Kalau engkau Tuhan, tidak mungkin saya aniaya. Karena saya hanya melayani engkau. Kalau engkau adalah Yesus, tak mungkin Tuhan. Kalau engkau Tuhan, tak mungkin saya aniaya. Kalau Yesus adalah Tuhan, itu bagi konsep saya tidak mungkin. Jadi seluruh kekacauan teologi seluruhnya muncul pada waktu encounter, bertemu pribadi dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Wah, di dalam ketidakmungkinan itu, dia menjadi seluruhnya hidupnya itu dipenuhi dengan kegelapan. Dia tahu habislah dia. Habislah dia. Dia sekarang sadar Yesus Tuhan. Tapi dia sadar pula ketuhanan dia sama sekali sebagai ilmu yang tidak beres. Saya tidak pernah mau cari Tuhan. Saya tidak pernah mau menerima Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, mengapa Paulus dipakai Tuhan untuk menulis doktrin predestinasi begitu hebat? Karena dia betul-betul yang paling mengerti apa artinya seseorang mendapatkan anugerah. Bukan karena kerelaan, bukan karena kemauan seseorang, tapi karena kerelaan dan kemauan Tuhan Allah sendiri. Maka di sini dikatakan dia memilih berdasarkan kerelaan, kesukaan, kehendak Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya menjadi orang seperti ini bukan karena saya baik, bukan karena saya layak, tapi karena kerelaan Tuhan memilih saya. Mari kita berdiri. Kita sudah membunuh Bapa kita. Kita sudah melawan Allah. Kita sudah menolak anugerahnya. Kita yang mengenal Allah sebagai Allah yang adil harus mengaku menurut keadilan kita hanya layak masuk ke dalam neraka. Tetapi kita masih boleh disebut anak. Dia masih mau menjadi Bapa kita. Ada karena di dalam Dia, di dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan kita. Bukan kerelaan kita, tapi kerelaan Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua tenang sejenak. Semua merenungkan anugerah yang begitu besar. Semua memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan pengertian penting pada pagi ini. Sehingga kita yang dipilih oleh Tuhan adalah dipilih karena kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Semua ikut saya berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saya bersyukur kepadamu. Bukan pekerjaanku yang baik yang mengganti upah anugerahmu. Bukan kelayakanku sehingga engkau mengasihani saya. Bukan jasaku sehingga Tuhan harus menyelamatkan saya. Tetapi adalah karena anugerah Tuhan.
yang cuma-cuma diberikan kepada saya, yang saya tidak layak menerima, berdasarkan kedaulatan Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan, berdasarkan rencana Tuhan yang kekal, yang berbijaksana, lebih tinggi dari marifat manusia. Maka hari ini saya boleh dianugerahi Tuhan. Oh Tuhan, saya berterima kasih. Tuhan menetapkan saya sebagai umat-Mu. Tuhan memilih saya menjadi anak Tuhan. Tuhan mencari saya untuk diselamatkan. Hari ini saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi anak Tuhan adalah berdasarkan anugerah Tuhan saja. Sadarkan aku ya Tuhan. Beri keinsyafan sedalam-dalamnya kepadaku, sehingga aku tidak berani congkak. Aku tidak berani memuliakan diri. Aku juga tidak berani melarikan kewajiban. Aku tidak berani menghina orang lain. Oh Tuhan, Engkau memilih aku bukan untuk berfoya-foya di dalam dosa. Engkau memilih aku supaya dididik, dibentuk, didisiplin untuk menjadi orang yang kudus. Ampunilah segala dosaku dan bentuklah aku. Beri kekuatan kepadaku untuk mengasihi orang berdosa, membawa mereka kembali kepadamu. Karena di dalam kota ini banyak umat Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Semua buka suara untuk menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Semua bersyukur atas anugerah Tuhan. Semua bersyukur untuk pilihan yang tidak bersalah. Mari kita semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kaum pilihan yang sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia diciptakan. Kami bersyukur untuk diri kami yang sudah mendengar firman dan menerimakan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk ketidaklayakan kami dan keadaan yang tidak berjasa dan tidak mempunyai apa-apa di dalam diri kami, sehingga Tuhan boleh memilih aku. Kami bersyukur di dalam Dia, di dalam Kristus kami boleh diterima dan kami boleh dijadikan orang yang taat. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau tidak menjadikan kami orang yang terhilang. Engkau membawa kami kembali ke dalam anugerah. Ini berdasarkan cinta Tuhan. Oh Tuhan, biar pilihan-Mu, biarkan ajaran dan doktrin-doktrin yang penting ini memberikan dorongan kepada kami, sehingga kami melihat ada jaminan. Kami melihat ada orang yang akan diselamatkan. Beri kekuatan kepada kami masing-masing. Dengar doa kami, latih kami sehingga dengan pemikiran dan pengajaran kebenaran Tuhan yang ketat, kami boleh berdiri tegar dan tidak digoncangkan oleh iblis. Beri kekuatan kepada kami juga oleh membawa banyak jiwa kembali kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.